Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Pen History. Makhluk itu begitu menyeramkan. Perawakannya tidak jauh berbeda dengan manusia. Telinganya lancip seperti kurcaci, dan kepalanya polos tanpa selai rambut pun. Seluruh tubuhnya hanya terbungkus celana yang mirip celana dalam. Matanya merah menyala, tajam menusuk ulu hati. Peristiwa magis ini berawal saat aku dan istriku masih ngontrak di sebuah rumah di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta. Ketika peristiwa ini terjadi, istriku tengah hamil tua. Sebelumnya aku menganggap kejadian gaib yang dialami oleh istriku ini benar-benar wajar-wajar saja dikarenakan kehamilannya. Tentu sudah sering aku mendengar dari kawan-kawan pria istri-istri mereka yang juga sering melihat hal-hal gaib saat sedang mengandung. Namun apa yang dialami oleh kami saat itu melewati batas kewajaran yang bisa diterima. Suatu pagi yang cerah, matahari terlihat menyilaukan dari balik jendela kamar kontrakan kami. Seperti biasanya, setiap hari kalau bangun tidur, istriku langsung beranjak ke kamar mandi karena dia harus segera ke kantor yang lokasinya tak jauh dari rumah kontrakan kami. Sementara aku sendiri masih bermalas-malasan di tempat tidur menunggu giliran. Biasalah, perempuan memang selalu lama jika di kamar mandi. Entah berapa kali ia menggosok tubuhnya dengan sabun. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh teriakan histeris oleh istriku dari kamar mandi yang membuatku setengah melompat turun dan berlari menuju ke kamar mandi tempat istriku berteriak-teriak. Tiba di situ, aku mendapati istriku yang pucat pasi, seperti telah melihat sesuatu yang benar-benar membuatnya sangat ketakutan. Mulutnya menganga, dengan mata yang terbelalak, tak berkedip. Aku segera memeluk dan berusaha menenangkannya. Setelah beberapa saat lamanya, istriku tenang oleh segelas air putih. Dia kemudian menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Ternyata, dia melihat sesosok ular besar di dekat bak mandi, dan ular tersebut sangat aneh bentuknya. Ular besar itu hanya terlihat setengah badan, sedangkan bentuknya berupa asap yang sangat tebal. Kemudian ular besar itu semakin mendekati istriku seakan hendak menyerangnya. Tentu saja istriku berteriak dengan histeris. Di antara teriakan histerisnya, dia mengucapkan Allahu Akbar berulang kali dalam hatinya. Maklum istriku belum lama menjadi mu'alaf, hingga dia belum hafal ayat-ayat ataupun doa-doa. Jangankan doa, saat ruku pada saat sholat saja dia sering tersandung karena belum terbiasa. Allah Maha Penyayang umatnya. Tiba-tiba sebuah sinar putih tampak menghantam ular tersebut. Itu sebelum sempat melukai istriku. Entah dari mana datangnya, sinar putih itu tiba-tiba saja menyambar badan ular yang tengah menjulur mendekati istriku. Ular itu pun menghilang bersama dengan hilangnya sinar putih tersebut dari pandangannya. Semua kejadian itu berlangsung dalam sekejap, seperti sebuah film pendek di televisi. Dalam hatiku berucap terima kasih untuk sinar misterius yang telah menyelamatkan istri dan jabang bayiku. Walau setelah dia menceritakan kejadian itu, aku pun mendapatkan serangan omelan yang cukup panjang dari istriku. Menurutnya aku terlalu lambat bergerak dan hampir saja ular siluman itu merenggut nyawanya. Ya, nggak apa-apalah. Semua omelan itu aku terima dengan pasrah, asal istriku dan jabang bayiku selamat. Lagi pula bukan baru sekali ini saja dia memarahiku. Maklumlah, namanya juga lagi hamil, jadi emosinya gampang naik. Kisah misterius ini bukan hanya terjadi sekali saja, namun terjadi pula peristiwa yang lebih menghebohkan dan lebih menegangkan lagi. Peristiwa kedua ini terjadi pada malam berikutnya, tak kala aku mengantarkan salah satu rekanku yang baru saja berkunjung ke rumah menuju ke ujung jalan.
Istriku kembali diganggu oleh makhluk halus. Makhluk itu begitu menyeramkan. Perawakannya tidak jauh berbeda dengan manusia umumnya. Telinganya lancip seperti kurcaci, dan kepalanya polos tanpa satu helai rambut pun. Begitu juga di seluruh tubuhnya, yang hanya terbungkus helai celana yang mirip celana dalam. Matanya merah menyala dengan sorotan yang tajam menusuk ulu hati. Melihat pemandangan seperti itu, spontan saja istriku lemas. Kaki dan tangannya seperti tak bertulang. Ia tak sanggup menggerakkan badannya, tapi matanya mampu melihat dengan seksama wujud apa yang ada di hadapannya. Untung saja ia tidak pingsan, dan dia teringat pesanku. Kalau melihat hal yang aneh berbau mistis, segera istighfar dan mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinar putih misterius itu kembali muncul lagi, sama seperti sebelumnya, saat istriku hampir dicelakai oleh siluman di kamar mandi. Uniknya, sinar putih misterius tersebut membentuk wujud menjadi jin muslim yang dahulu pernah mendampingi salah satu leluhurku, yang sampai sekarang masih sering aku kirim doa. Jin muslim itu dikenal dengan nama Guru Sakti yang berasal dari Baghdad. Beliau telah berusia ribuan tahun, di mana aku sendiri kurang begitu tahu berapa usia tepatnya. Yang aku tahu pasti kalau jin tersebut adalah peliharaan salah satu leluhurku, yang kemudian terus menjaga keluarga kami secara turun-temurun. Assalamualaikum. Sapa jin tersebut tetap dengan keramahan dan wibawanya. Istriku pun menjawab salam dari jin tersebut dengan gemetaran dan menatap makhluk aneh itu. Kemudian tanpa basa-basi, Guru Sakti segera menyerang makhluk yang hendak mencelakai istriku itu. Cukup dengan satu hantaman, makhluk menyeramkan itu pun raib dari pandangan, sama seperti siluman ular sebelumnya. Istriku hanya bisa mampu memandang takjub fenomena gaib di hadapannya, tanpa mampu berkedip. Setelah itu, Guru Sakti berpamitan kepada istriku sebelum ikut menghilang begitu saja seperti makhluk menyeramkan itu. Tak lama kemudian aku pun kembali dari mengantarkan rekanku itu, dan mungkin kalian dapat menebak selanjutnya yang menimpa aku. Bukan aku melihat siluman yang menyeramkan, melainkan muka seram itu adalah istriku yang langsung membombardirku seperti senapan mesin yang tak habis-habisnya. Begitulah nasibku yang selalu saja terlambat dan menjadi umpan kemarahan dari istriku. Dia memarahiku karena menurutnya aku lebih memperhatikan temanku daripada dirinya yang hampir saja celaka. Akhirnya dengan masih mengomel, dia kelelahan dan tertidur. Waktu menunjukkan pukul 00.30. Segera aku pun melaksanakan sholat hajat 2 rakaat guna meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istriku. Adalah suatu keanehan jika 2 hari berturut-turut istriku hampir saja dicelakai oleh 2 makhluk aneh. Aku curiga kalau makhluk-makhluk itu merupakan kiriman dari seorang yang mungkin tidak menyukai kami berdua. Setelah sholat, aku pun mengamalkan doa-doa khusus dengan harapan semoga aku diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan masih mengomel, dia kelelahan dan tertidur. Waktu menunjukkan pukul 00.30. Segera aku pun melaksanakan sholat hajat 2 rakaat guna meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istriku. Adalah suatu keanehan jika 2 hari berturut-turut istriku hampir saja dicelakai oleh 2 makhluk aneh. Aku curiga kalau makhluk-makhluk itu merupakan kiriman dari seorang yang mungkin tidak menyukai kami berdua. Setelah sholat,
Aku pun mengamalkan doa-doa khusus dengan harapan semoga aku diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan kantuk yang mendalam, aku pun tertidur. Tanpa aku sadari, alhamdulillah, saat aku tertidur itu, aku mendapatkan petunjuk mengenai peristiwa yang menimpa istriku. Di dalam mimpiku aku ditemui kakekku yang berada di kampung. Beliau datang dengan mengenakan jubah dan sorban putih, serta didampingi oleh seorang yang tidak begitu jelas. Dalam mimpi itu kakekku berucap bahwa ada seseorang yang sakit hati karena istriku dahulu memilih menikah denganku dan bukan dengan dirinya. Sedangkan dia sangat mencintai istriku. Seperti pepatah orang tua dahulu, yaitu batas kebencian dan cinta sangatlah tipis, setipis kulit ari. Jadi itulah yang terjadi. Rasa cinta yang mendalam menjadi sebuah dendam. Namun karena kekuatan doa-doa yang biasa aku amalkan, orang yang bermaksud mencelakai aku tidak mampu mendekatiku. Dan akhirnya dia marah dan menyerang istriku. Mendengar hal tersebut, aku pun menjadi sangat geram. Menurutku, laki-laki itu sangat pengecut karena tidak berani berhadapan langsung denganku, malah melalui alam gaib. Awalnya aku hendak membalas semua perbuatannya, namun kakekku mengingatkanku untuk lebih mendekatkan diri saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mantan kekasih istriku akan kembali mencelakai kami dengan serangan lainnya yang lebih kuat. Sekarang dia telah bersekutu dengan iblis yang membantunya mencelakai kami. Sebelum berpamitan, kakekku berpesan agar aku jangan sampai meninggalkan satu sholat pun. Aku pun terbangun oleh suara azan yang semakin jelas di telingaku, dan aku mencium aroma wewangian yang akrab sekali di penciumanku. Itu adalah wewangian yang biasa dipakai oleh kakekku saat hendak menjalankan sholat Jumat. Allahu Akbar. Aku segera menunaikan sholat subuh. Seusai menunaikan sholat subuh, aku pun mengambil sebilah keris pusaka peninggalan dari leluhurku. Aku bermaksud ingin menusuk siapa saja yang hendak kembali mencelakai istriku. Tekadku bulat, aku harus menyelamatkan istri dan jabang bayiku. Apapun yang akan mencelakai keluargaku, aku tak akan gentar menghadapinya. Namun, setelah beberapa lama aku tunggu, tidak ada satupun makhluk yang muncul mendekatiku. Hari ini aku pulang dari kantor lebih cepat dari istriku yang sering lembur karena bosnya yang orang asing sungguh tidak memperdulikan apakah karyawannya hamil atau tidak. Tetap saja diharuskan kerja lembur. Terkadang aku kasihan juga dengan istriku. Saat aku menutup pintu, tiba-tiba dadaku berdegup kencang sekali dan timbul rasa gelisah yang tiba-tiba menyelimuti hatiku. Dadaku terasa panas seperti terbakar api. Pakaiannya aku kenakan basah oleh keringat yang mengucur dengan derasnya. Aku segera mengucapkan asma Allah, dan alhamdulillah kondisi tubuhku kembali normal. Aku pun membaca doa untuk membuka tabir alam gaib, dan benar, seperti dugaanku, karena di hadapanku ada ratusan makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan dan siap menyerangku. Tanpa berpikir panjang, aku segera merapal ilmu si gentar alam. Sebuah ilmu yang sangat legendaris. Ilmu dari bumi Sriwijaya ini diturunkan oleh pamanku beberapa tahun yang lalu. Gagahku diturunkan Amir Hamzah, kuatku diturunkan Baginda Ali. Bergetar sekalian musuhku, bergemuruh bumi dan langitku bila ku kehendaki. Dengan seizin-Mu ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, hak kata Allah.
Dengan penuh kepasrahan dan keyakinan, aku pun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menghentakkan kakiku ke bumi sebanyak 3 kali, ke tanah, dan tiba-tiba tubuhku keluar cahaya putih yang sangat menyilaukan. Cahaya tersebut menghantam satu persatu makhluk yang menyeramkan yang hendak menyerangku itu. Dikarenakan terlalu silau, aku tak dapat melihat kejadian di sekelilingku. Hanya suara rintihan dan teriakan kesakitan serta dentuman keras. Setelah semuanya mereda, pandanganku kembali ke alam nyata. Kemudian aku ucapkan puji syukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat izinnya lah aku dapat mengalahkan makhluk-makhluk menyeramkan itu. Usai semua kejadian itu, aku pun terduduk di kasur sambil menghisap sebatang rokok untuk melepaskan semua rasa lelahku. Baru beberapa hisap saja aku menikmati asap rokok, tiba-tiba datang suara yang besar menggema, namun terdengar ramah. Suara misterius itu mengatakan bahwa insya Allah peristiwa yang baru saja terjadi merupakan klimaks dari teror yang selama beberapa hari ini menghantui kami. Berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berniat mencelakai kami terkena imbas ilmu sekitar alam yang aku gunakan. Suara misterius itu berpesan agar aku lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membimbing istriku agar menjadi orang yang soleha. Aku sengaja merahasiakan kejadian hari ini kepada istriku, karena dia sudah cukup terkejut oleh kejadian-kejadian di hari sebelumnya. Aku tidak ingin cabang bayiku terganggu lantaran teror-teror makhluk misterius itu. Harapanku, semoga kisah mistis yang aku alami pada pertengahan Februari 2014 ini dapat diambil hikmahnya, bahwa dendam itu bagaimanapun hanya akan mencelakai diri sendiri. Belajarlah berpasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan lebih baik daripada menyimpan dendam dan bersekutu dengan iblis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.